Oke teman-teman, sekarang ini saya sudah dengan Mas Heri ya, salah satu CEO dari Hapara Jersey. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menguli-uli ini gimana Mas Heri ini terinspirasi ya dari beberapa desain dari Hapara ini. Tentunya sekarang ini, halo Mas Heri. Halo. Halo Mas Heri, gimana nih kabarnya? Baik. Baik, Mas Heri bisa diceritakan sedikit nggak awal mula membangun Hapara Jersey ini di tengah-tengah perkampungan yang tentu saja jauh dari akses keramaian gitu. Mungkin awalnya itu di ini ya, perusahaan ada di dalam perkampungan. Sebenarnya anti mainstream aja sih. Nggak sama-sama ya. Benar-benar. Karena kalau dilihat dari segi bisnis sekarang tata letak itu sudah tidak mempengaruhi lagi. Mau dimanapun itu karena digital sosial media kan sudah berkembang tuh. Jadi kita nggak perlu lagi cari tempat yang sangat-sangat di luar untuk strategis gitu di dalam. Oke. Ini memang Hapara Jersey ini pusatnya memang Hapara saja, Hapara Jersey aja atau memang banyak cabangnya atau produksi yang lain? Hapara ya. Jadi pokoknya itu di Hapara itu kita punya ada 3 divisi. 3 divisi, ada dari divisi advertising. Advertising itu mencakup vinyl, baliho dengan stiker, dekal motor apa semuanya itu gabung di sana. Jersey itu untuk fashion, jersey olahraga, baju katun apa semuanya kayak gitu. Nah, divisi terakhirnya itu ada ini apa? Kertas. Di sini ada mencakup fotokopi, penjilitan apa semua. Jadi namanya Hapara Fotokopi. Jadi semuanya itu Hapara Printing, Hapara Jersey, Hapara Fotokopi. Tinggal dipisahin subnya aja di belakang. Kalau nggak tahu ini udah berapa lama nih Hapara ini ada? Hapara itu berdiri sudah dari, kalau nggak salah itu di tahun 98. Iya, dari tahun itu udah ada nama Hapara untuk perusahaan. Nah, kalau untuk divisi-divisinya seperti Jersey sendiri itu baru 2 tahun. Oke, biasanya kan perusahaan itu memiliki bangunan yang satu ya. Tapi tadi saya melihat bahwa Hapara ini terpisah-pisah nih bangunannya nih Mas Heri. Mengapa tuh? Ya, kita pisah itu karena tidak mau mencampuri ya. Istilahnya itu pekerjaan yang khusus untuk advertising kita nggak mau gabungin sama yang lain. Sama apa namanya itu, sama kalau advertising digabung dengan jersey, digabung dengan fashion, digabung dengan apa namanya itu kertas, kayaknya brandingnya kepisah-pisah, betul nyampur gitu jadinya gitu kan ya. Makanya kita pisahin dari sub bisnisnya. Ya, apa tuh advertising itu khusus untuk branding baliho, branding motor, mobil. Kalau jersey itu khusus untuk fashion. Nah, kalau untuk apa namanya itu fotokopi itu khusus untuk kertas. Jadi kita pisah-pisah deh. Nah, saya lebih penasaran nih Mas Heri, kenapa Mas Heri ini ingin bergelut di usaha yang kayak gini? Ya. Gitu. Kenapa tuh? Iya. Kalau itu sih, memang saya udah desain grafis itu cukup lama ya, dari kuliah dulu. Cukup lama desain grafis dari tahun 2007 kalau salah. Tahun 2007 itu gelutin desain grafis. Pernah juga bergabung di perusahaan-perusahaan lain gitu sebagai desain grafis. Ya sekarang terjunnya di produksi untuk desain grafis. Mulanya itu emang desain grafis ya. Mulanya itu desain grafis, dari situlah muncul semuanya di sini. Oke. Nah, di sini kan tidak berbentuk kayak toko di mana orang bisa datang memilih gitu kan, banyak baju gitu. Nah, apakah di Hapara sendiri, Hapara Jersey tidak membuka seperti itu atau hanya menerima pemesanan saja? Oh, kita buka seperti itu. Bahkan kita kalau end user datang ke sini itu kita layani. Kita layani karena di sini ini kelebihannya ini ya Mbak ya, apa namanya itu bukan display yang sudah kita paparin gitu. Tapi mereka berhak datang dengan request mereka. Walaupun satuan itu kita layani. Misal ada end user mau pesan khusus untuk satu baju untuk dia sendiri gitu, pasti langsung dilayani. Langsung dibuatkan di sini gitu istilahnya. Jadi biasanya end user yang datang ke sini nih menginginkan request khusus. Bukan yang sama semua orang gitu istilahnya. Tapi kalau dia mau sama orang kita buatkan juga gitu istilahnya. Kita welcome. Oke. Apakah kalau Hapara ini menerima pesanan tuh harus menggunakan brand Hapara sendiri atau boleh merequest
atau ngupil nih brand orang lain gitu? Karena kita ini basicnya home industry, karena kita ini basicnya pabrik, tapi industri, jadi kita welcome sama vendor. Jadi vendor siapapun vendor yang datang ke sini mau masuk brandnya di sini itu kita nggak masalah. Karena yang kita kerjakan di sini ini adalah produksinya. Jadi kita kebutuhan vendor-vendor itu bisa kita penuhin di sini, bukan berarti harus naik Avara aja. Tapi kalau untuk brand Avara sendiri memang kita naikkan juga. Tapi kita membantu vendor-vendor yang belum punya mesin. Jadi kan masih banyak tuh vendor yang hanya punya brand tapi belum bisa memproduksi. Nah kita bantunya di skala itu. Nah di sini kembali lagi lebih menariknya ke kewilayahan ya, ke tempat ini. Di sini kan kenapa Pak Heri lebih memilih Dasan Gres ini sebagai pusat toko atau perusahaannya? Gitu. Ya mungkin kalau kita bilang di Mataram itu udah banyak ya, udah kayak kreatif di sana atau apa kayak itu. Saya punya itu di Lombok Barat tuh ada juga. Makanya saya menginginkan Dasan Gres itu sebagai sentral kreatif. Sini yang kerja di sini nih pemuda-pemudi sini semua. Jadi nggak ada, kalau ada dari luar mungkin bisa juga kita kalau memenuhi kriteria kita masukkan. Tapi yang di Dasan Gres ini kita khususkan. Apakah memang ada edukasi tersendiri untuk orang-orang di Dasan Gres ini atau gimana nih Pak? Ya, jadi pada awalnya mereka ya kita ajarkan. Yang belum tahu teknologi kita ajarkan teknologi, yang belum tahu desain kita ajarkan teknologi desain gitu istilahnya. Jadi di sini itu sekaligus produksi ya kita edukasi gitu. Ya sharing-sharing pengalaman lah sama teman-teman gitu kan istilahnya itu kan sharing-sharing pengalaman sama teman-teman. Apa yang saya sudah dapatkan di luar sana itu pasti saya sharing di sini. Karena itu untuk kemajuan perusahaan juga. Selain di Havara ini memang ada kerjaan sampingan nih Pak Heri atau gimana tuh? Kerjaan sampingan, saya memang masih bekerja ya di luar, masih bekerja juga. Seperti di Gandrung saya jadi desainer, malah saya jadi desainer grafis di sana. Jadi kebutuhan Gandrung pusat oleh-oleh itu juga saya ini juga apa namanya desainer. Selain memanfaatkan pemuda-pemudi yang ada di Dasan Gres ini, apakah juga Pak Heri mengikut sertakan masyarakat yang ada di sini gitu? Ya, kita maunya itu Havara itu sebagai apa ya, berdampak positif juga dengan masyarakat. Ini bangunan Mbak, bangunan ini yang mendirikan pun orang sini. Jadi kita rekrut sebuah gitu, misalnya mereka bisa aja untuk membuat bangunan ya kita rekrut juga. Itu apa ya, sebagai hadirnya Havara di sini ini bisa memunculkan perekonomian yang baik juga gitu bagi masyarakat gitu ya istilahnya. Jadi semua kita berdayakan di sini semua nih. Ada yang mau buat gerbang, tarik yang bisa buat gerbang gitu, tolong buatin gerbang gitu. Jadi kita nggak jauh-jauh dari sini. Nyarinya tinggal calling aja, calling tetangga, mau jahit nggak gitu istilahnya. Kalau mau jahit, oh iya mau jahit, kita berikan mesin, kita taruhin mesin di rumahnya, ya udah. Jadi intinya nanti kita maunya tuh kampung ini Havara bisa apa ya? Dasan Gres kreatif ya. Dasan Gres kreatif. Seperti itulah. Ya. Nah berarti tadi kan memberikan semacam mesin jahit kepada masyarakat itu. Nah sistemnya kayak gimana tuh? Ya tetap kita masuknya ke sistem profesional ya. Mesin kita berikan, nanti kontrak kerjanya ya untuk mengerjakan produk Havara. Jadi kalau ada jahitan, tender apa misalnya pembuatan 1000 jersey, 2000 jersey gitu, mereka yang kerjakan juga. Dan mereka juga dibayar secara profesional juga gitu. Kita nggak ada yang apa minta tolong itu nggak. Harus semuanya dibayarkan secara profesional. Ya, business to business. Semua itu berhak untuk berbisnis di sini. Nah, tertarik nih Mas, karena tadi Mas sipil sedikit bahwa sekarang tempat itu sudah nggak jadi faktor utama yang harus diperhatikan gitu kan. Namun di luar sana tentunya orang-orang yang ingin memulai bisnisnya tentu penasaran gimana cara kita itu mempertahankan bisnis kita, membranding bisnis kita sehingga terkenal oleh orang walaupun hanya industri rumahan gitu. Nah, jadi memang benar ya. Itu sudah wacana sudah muncul sebenarnya dari tahun 2017. Lokasi tidak akan pernah namanya menjadi faktor penghambat kemajuan
tujuan bisnis. Karena dimanapun orang berhak untuk menjadi untuk membuka usaha gitu itu aja. Sekarang sosial media sudah ada. Di sana digitalisasinya sudah ada. Jadi saya lebih banyak teman saya di sosial media mungkin ya ketimbang realnya gitu ya. Itu membuktikan kalau kita tuh sudah berinteraksi melalui sosial media digital. Nah di sanalah kita brandingnya, di sana yang kita beritahukannya. Jadi nggak harus keliling lagi tuh untuk memasarkan produk kita gitu ya. Dan itu udah banyak terbukti juga. Oke. Nah caranya. Waalaikumsalam. Namanya beda. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Nggak apa-apa, proses pulang aja. Oh, oke. Saya baju tamu yang berapa? Nah. Awal mula membranding Hapara ini sehingga dikenal orang dan orang-orang tuh lebih memilih untuk cetak di sini tuh gimana, Mas Heri? Kita menggunakan sosial media itu biasa aja sebenarnya untuk brandingnya gitu ya. Ya kita hanya berinteraksi melalui sosial media gitu ya sebenarnya. Jangan sampai kita buka usaha tapi tidak pernah berinteraksi sama orang-orang di digital gitu kan istilahnya. Kita harus melakukan interaksi setiap hari, branding bagaimana, promo-promo kita keluarkan di sana juga semuanya.
Kesulitannya dulu tentunya kan kalau kita menggunakan sosial media nggak langsung nih orang mau tertarik dengan produk kita nih. Kiranya apa sih kesulitan pertama kali menggunakan sosial media dalam branding produk Hapara ini? Gitu. Oh gitu. Kesulitannya Iya, kesulitannya kan nggak mungkin nih langsung meledak nih lonjakan nih orang yang pesan. Paling kesulitan itu adalah proses ya. Kayak proses gitu istilahnya. Mungkin mulanya kita tawarkan segini, mungkin nggak ada yang respon atau apa kayak gitu. Tapi kalau dikonsistenin terus, kayaknya itu ada impact timbal balik gitu. Ya, intinya dikonsistensi ya. Walaupun kita nggak direspon juga itu, kalau misalnya di awal-awal apa namanya tuh promosi kita di sosial media. Nah, kalau masalah produksinya ini, apakah dari pihak mana aja yang kebanyakan ngambil instansi ya? Apakah biasanya kita di event ya, event kalau di Hapara Jersey sendiri, di Hapara sendiri itu kebanyakan tuh kayak instansi pemerintahan itu. Kalau di BUMN itu ada yang namanya bank, setiap ada event jalan sehat atau apa kayak gitu tuh buatnya di sini. Nah kalau untuk di sini apa tuh kayak komunitas, kayak motor trail, motor cross, motor terabas itu kita juga produksi di sini. Itu kebutuhannya berarti. Oke. Untuk saat sekarang ini berapa nih karyawannya Mas Eri? Ya. Di sini berapa ya? Satu juga mungkin lebih dari 10 kalau di Hapara Jersey. Kalau di keseluruhan ini itu ada sekitar 30-an. 30-an? Iya, 30. Wow, banyak sekali gitu ya. Lalu di sini dalam sehari Hapara Jersey itu bisa memproduksi berapa jersey nih dalam seharinya? Ya, nilainya sampai saat ini di sehari itu udah di angka 100. Wow, 100-200. 100-200 pieces itu udah bisa dieksekusi di sini. Nah, itu memerlukan berapa lama tuh produksinya? Produksinya? Iya. 1 hari. 1 hari? Wow, luar biasa sekali berarti. 1 hari, Mbak. Kalau masih di kisaran 200 itu insya Allah teman-teman udah ada latihan untuk hal itu. Sudah perjalanannya sudah sampai situ. Oke. Di sini jual desain juga enggak? Misalkan orang nih mau beli desain aja dah, nanti cetak sendiri gitu. Gitu. Kayaknya kita masih ini ya. Desain di sini bagian daripada servis. Oke. Bagian daripada servis. Jadi kita membantu teman-teman di luar sana yang ingin punya desain baju tapi belum bisa desain gitu. Kalau mereka order sini kita desain. Itu bagian dari servis kita di sini. Oke. Berarti langsung di sini. Jadi mereka kadang-kadang saya suka tuh kalau ada customer yang langsung duduk langsung request ke desainernya, misalnya kayak gitu tuh langsung dieksekusi sama desainernya, langsung jadi desain. Oke. Ya, gitu. Jadi ini prosesnya nggak lama itu. Lalu harga yang ditawarkan Hapara ketika request harga jersey-nya berapa? Sekitar harga jersey-nya di Hapara ini? Kita ring harga jersey di sini tuh ya di harga 135 sampai harga 170 untuk jersey-nya. Untuk kaosnya sendiri kita paling tinggi itu di harga berapa ya? Paling di harga 100. 100. Ya, untuk kaos. Nah, lalu bahan yang digunakan itu grade-nya? Grade-nya ada. Kalau di jersey sendiri ada grade standar, premium, dan super premium. Itu tinggal kepuasan ini aja, konsumen aja itu yang pilih di situ. Oke. Semakin banyak dia pesan, ada diskon nggak dikasih mereka? Oh, itu dalam ya. Iya. Itu pasti ada sih. Tetap kita perhitungkan kalau masalah quantity ya, quantity produksi gitu. Itu pasti kita perhitungkan. Minimal pesan lah. Minimal pesan itu berapa baru? Itu satuan kita laden. Di sini nggak ada minimal di sini apa namanya? Minimal order di sini. Satuan datang kita layani. Seperti mereka memesan, misalnya ada customer yang memesan 1000 sama yang 1, kita samakan. Nggak ada kita beda-bedakan. Nggak ada bedanya. Pernah ketemu konsumen yang agak rewel nggak gitu, yang dianggap agak sulit nih buat dikendaliin gitu? Basically kalau masalah itu ya itu apa namanya, itu kenyataan hidup. Iya, benar. Kalau masalah rewel atau aja itu ada aja pasti, ada aja. Tapi kita membekali teman-teman di sini untuk selalu bisa menghandle hal itu. Jadi jangan berarti konsumen rewel terus servisnya nggak bagus. Itu pasti kita
edukasikan bagaimana supaya bisa begitu. Oke. Lalu caranya mempertahankan konsumen gitu yang mungkin kurang puas gitu dengan pelayanan, gimana nih cara Hapara biar konsumennya nggak banyak ngeluh? Gimana cara memberikan pelayanan terbaiknya? Iya, supaya tetap loyal gitu. Ya, jadi kita paling kalau sama langganan itu harus meet up lah ya. Kita bicarakan sampai menemukan titik yang enak gitu. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plestan 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjira Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ada solusinya gitu istilahnya. Semua bisa dibicarakan di situ. Ya para itu. Jadi jangan beranggapan kalau sudah kecewa tidak balik lagi ke sini gitu istilahnya. Pasti kita follow juga di sana. Kita follow up, kita berikan bagaimana servisnya, keinginan. Oke.
mungkin di sana mungkin ada pesan kesan buat teman-teman yang ingin mendirikan usaha tapi masih takut nih, entah itu takut cara mempertahankan bisnisnya, cara mempertahankan konsumennya, mungkin ada dikasih motivasi dan pesan gitu ya. Motivasi dan pesan gitu, pokoknya intinya itu dari semua bisnis ya, semua bisnis yang kita lakukan itu konsisten. Konsisten itu adalah kunci dari kelangsungan bisnis. Jangan cepat menyerah. Menyerah itu bagaikan ujian ya kalau kita bilang ya. Tapi kalau kita ngambil analoginya, ujian itu kalau orang habis ujian pasti ada dua tuh jawabannya tuh, naik kelas sama tidak naik kelas gitu. Kalau tidak naik kelas diulang lagi tahun depannya gitu. Kalau naik kelas ya alhamdulillah jalan lagi kan. Ya, paling kalau masalah redupnya bisnis itu sebagai ujian. Konsisten itu sebagai kunci. Oke, selain konsisten ada lagi nggak Mas? Kayaknya nggak ada ya. Konsisten itu udah di level yang paling atas ya. Atas ya gitu. Jadi jangan mudah putus asa, terus saja mencoba. Oke, nanti Mas Heri boleh nggak nih kita intip cara pembuatan jersey-nya kayak gimana? Boleh. Oke. Boleh dari proses desainnya atau ya, boleh. Oke, sebentar. Nah, tadi itu ya sedikit tadi pesan dan kesan mengapa perusahaan jersey ini bisa berkembang di tengah-tengah wilayah yang agak sedikit jauh ya dari perkotaan, namun bisa berhasil, bahkan udah banyak banget nih orang-orang yang pesan di luar sana. Dan tadi dibilang sampai 100 hingga 200 pesanan jersey dalam sehari itu ya Mas Heri. Nah, jadi yuk mari kita lihat aja gimana proses produksi dari jersey-nya Mas Heri ini. Yuk sebentar. Oke, boleh nih kita intip langsung Mas Heri. Oke, let's go. Ya, ini dari proses desainnya. Oke. Nah, ini dia nih, apa nih namanya nih Mas Heri? Apa? Boleh dijelaskan mungkin proses-prosesnya ini ya. Jadi ini proses untuk mock up dulu. Nah, ini adalah cara kita menservis klien ya. Jadi kita berikan gambarannya seperti ini, desain yang akan diproduksi itu kita tawarkan kepada kliennya. Ini dari tahap itu dulu. Setelah klien deal, baru kita eksekusi untuk di layout. Oke. Ya. Habis ini kemana nih Mas Heri? Habis ini kita bisa ke dalam. Oke, berarti kalau udah gini udah jadi gitu? Ya belum. Ini masih masih penawaran untuk klien dulu. Oke. Ini penawaran klien dulu, baru setelah mereka bilang oke, deal seperti ini jadinya, baru dieksekusi lagi. Oke. Sama desainernya gitu untuk masuk ke tim produksi. Oke, berarti setelah ini kita ke produksi. Boleh nggak nih kita lihat proses produksinya kayak gimana? Oke, sebentar sembari kita menunggu nih proses editingnya, nanti kita mau intip-intip nih gimana proses produksi dari dia mentahan hingga dia jadi. Tetap ikuti kita. Ya lagi. Di sini kan sama suruh keluar nanti berdiri nasi. Kita Dino baju Tamiya. Dia nanti desain sih